Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membuat suatu video yang berkaitan dengan sepak bola. Nah, kemarin saya mendapatkan informasi bahwa negara Vietnam ini akan melakukan revolusi terhadap peraturannya mengenai naturalisasi. Nah, sebelumnya untuk peraturan naturalisasi yang ada di Vietnam adalah pemain diaspora atau keturunan yang ada di luar negeri tersebut harus bermain dan bertempat tinggal di Vietnam, dan selain itu peraturannya juga harus bisa berbahasa Vietnam. Nah, namun dengan perkembangan zaman dan melihat perkembangan sepak bola dunia yang ada sekarang ini, dan kemarin terakhir Vietnam kalah melawan Malaysia dengan skor 4-0, dan juga melawan Indonesia juga terakhir berturut-turut 3 kali beruntun selalu kalah. Nah, inilah yang menjadi niat Vietnam untuk mempermudah akan dilakukannya naturalisasi. Nah, dengan peraturan yang memang menyulitkan untuk dinaturalisasi, dan oleh karena itu ada peraturan baru yang mana peraturannya itu yang pertama tidak harus untuk bertempat tinggal di Vietnam, dan juga tidak wajib harus bisa berbahasa Vietnam. Dan selain itu pemain-pemain tersebut bisa mempunyai 2 kewarganegaraan. Nah, artinya untuk kewarganegaraan sebelumnya tidak perlu harus dicabut, dan masih bisa untuk mempunyai kewarganegaraan dari negara sebelumnya atau homegrownnya. Nah, oleh karena itu dengan peraturan tersebut kemungkinan nanti Vietnam akan mendapatkan banyak sekali pemain-pemain naturalisasinya, dan informasinya memang dulu banyak diaspora yang pada hijrah ke luar negeri karena memang pada tahun 70-an itu ada konflik yang ada di Vietnam, sehingga banyak atau orang-orang keturunan yang hijrah dari Vietnam ke luar negeri. Nah, inilah yang kemungkinan banyak sekali orang-orang diaspora yang mana mempunyai keturunan dari Vietnam, dan ini nantinya pasti akan memperkuat atau menambah kekuatan dari Vietnam untuk sepak bolanya, dan akhirnya Vietnam terbuka dan tidak hanya mengandalkan tradisional saja dengan menggunakan pemain lokalnya, karena memang di sini patokannya adalah Malaysia dan Indonesia. Dilihat Vietnam sudah sangat tertinggal jauh. Nah, oleh karena itu ini dirasa penting oleh Vietnam untuk meningkatkan kemampuannya atau kualitasnya dengan melakukan naturalisasi. Nah, sebelumnya memang sudah ada pemain-pemain naturalisasi yang ada di Vietnam, namun pemain-pemain tersebut ya tadi itu bermain di Vietnam, bermain di Liga Vietnam dan bisa berbahasa Vietnam lalu bisa dinaturalisasi. Nah, dengan adanya peraturan baru ini mungkin memudahkan dari Vietnam. Nah, ini bisa menjadi ancaman buat tim nasional Indonesia sendiri, dan Indonesia harus terus berbenah dan tidak puas dengan hasil yang sudah ada pada sekarang ini, dan tentunya harus menambah pemain-pemain naturalisasi lagi yang mana mempunyai kualitas yang ibaratnya adalah grade A, atau misalkan tidak grade A tapi mendapatkan kesempatan yang bermain atau bermain reguler di klubnya. Jangan sampai nanti yang dinaturalisasi adalah pemain-pemain yang tidak mempunyai pengalaman atau jarang dimainkan oleh klubnya. Nah, akibat dari tidak dimainkan oleh klubnya nanti akan mempengaruhi performa yang ada di tim nasional Indonesia. Apalagi nantinya kita berhadapan dengan negara-negara Asia pada ronde keempat nanti, paling banyak adalah dari Timur Tengah dengan permainan-permainan yang mengandalkan tenaga dan pengalaman yang cukup banyak sekali. Nah, inilah yang bisa membahayakan tim nasional Indonesia jika pemain-pemain tim nasional Indonesia nantinya yang dipanggil, baik itu pemain lokal maupun naturalisasi, itu tidak mempunyai pengalaman bermain di klubnya. Nah, secara mental, secara skill itu sangat mempengaruhi nantinya dalam memperkuat tim nasional Indonesia. Nah, ini mungkin sebagai warning atau peringatan kepada tim nasional Indonesia, kepada PSSI, bahwa Vietnam nantinya akan mengikuti langkah kita untuk melakukan naturalisasi, dan jangan sampai nantinya ketika Vietnam sudah mempunyai banyak pemain naturalisasi yang mungkin lebih berkualitas dari kita ketinggalan dari Vietnam kembali. Nah, pada saat ini kita berada di peringkat 118, dan pada bulan September nanti kita akan
mengikuti FIFA Matchday dan bulan Oktober melaksanakan ronde keempat, dan semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan juga kita berharap juga ada pemain tambahan naturalisasi yang mana nantinya bisa memperkuat tim nasional Indonesia dan menutupi posisi-posisi yang kosong. Dan menurut kita semua itu pada pertandingan-pertandingan sebelumnya harus memang ditambah untuk tenaga dan pemain-pemain barunya. Nah, mungkin begitu saja informasi dari saya mengenai revolusi naturalisasi yang ada di Vietnam, dan kita berharap agar Indonesia terus maju dan terus berjaya, agar kita tidak disalib oleh Vietnam dan kita harus berlari. Selain liganya, kita juga harus melakukan naturalisasi pemain-pemain yang berkualitas. Nah, oke, mungkin begitu saja informasi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga kita bisa sama-sama saling sharing ilmu. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.